Halo Sobat Paralel semua, channel ini ada sebuah program baru yang bertujuan untuk bisa lebih dekat dan berinteraksi dengan para Sobat Paralel semua, dengan mencoba menanggapi topik terpopuler pada kolom komentar di setiap video dan yang masuk ke email serta DM Instagram Nick Paralel. Maka jangan lupa komentar dan kirimkan resah gelisah Sobat pada email dan Instagram Nick Paralel. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Serta di program baru ini yang rencananya tayang setiap hari Senin akan membahas serta menanggapi hal-hal yang sedang trending seminggu hingga sebulan yang lalu di platform digital. Mari saya ajak untuk menanggapi komentar dari video yang berjudul Perjalanan Menuju Alam Semesta 4 Dimensi yang saya upload sekitar 4 bulan yang lalu. Kalau sobat belum menonton, silahkan buka link di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Baiklah, komentar pertama dari @sutisna_channel 8201, @sinamot, dan @muhammad_abdul_aziz8623. Yang ya sebenarnya masih banyak lagi sih, namun karena keterbatasan waktu saya rangkum saja di sini. Intinya, terima kasih sudah mau berkomentar. Dan jawaban saya tentang kenapa saya menggunakan suara AI atau dubbing itu ada dua faktor yang sebenarnya sudah saya jawab. Cek aja di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Namun saya akan mencoba menjawab lagi di sini. Faktor pertama, karena tidak percaya diri dengan suara asli saya. Suara asli saya sangatlah jelek dan mungkin gak pantas lah untuk didengarkan oleh orang lain. Serta saya ini orangnya harus melihat ke skrip agar bicara saya tidak belepotan, terutama saat dihadapkan dengan media recording atau kamera. Faktor kedua adalah untuk mempersingkat waktu editing. Dengan suara AI atau dubbing, saya tidak perlu lagi editing volume serta suara-suara yang mengganggu. Namun di video kali ini atau mungkin beberapa video sebelumnya, saya sudah menggunakan suara asli saya karena lebih ada feel-nya daripada menggunakan suara AI atau dubbing. Oke, komentar kedua datang dari @justforfun6655 dan @raihan@ch2dc yang mengatakan, wah lebih enak di channel lain seperti Rumah Editor, lihat juga di tips inspirasi dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah mau berkomentar. Begini, sejarah channel ini dibuat itu untuk rekaman pribadi saya yang akan saya berikan ke anak cucu saya nanti, di mana rekaman itu berisikan pengetahuan fiksi dan non-fiksi atau biasa disebut sebagai ilmiah serta asumsi liar saya dari berbagai sumber pengetahuan. Rumah Editor dan sebagainya adalah salah satu sumber pengetahuan di dalam channel ini yang kemudian saya rangkum dan memilih mana pengetahuan yang masih masuk akal. Lalu dari rangkuman ini saya coba jelaskan lagi dengan bahasa saya sendiri. Kemudian di komentar ketiga ada @lanangejagat6253 yang mungkin sedikit menarik ya. Namun juga sudah pernah saya jelaskan di salah satu video yang bisa sobat tonton di link pojok kanan atas atau di deskripsi ya. Yang intinya, waktu itu mampu dimanipulasi walaupun untuk saat ini sebatas mampu diperlambat dengan rumus relativitas umum milik Albert Einstein. Namun tidak menutup kemungkinan di masa depan waktu dapat dimanipulasi secara bebas. Lalu dari komentar tetap di @lanangejagat6253, dia mengatakan bahwa ada kemungkinan AI mampu menjadi Tuhan. Ya sebenarnya ini juga pernah saya jelaskan di video yang lain sih. Sobat bisa cek aja di kolom komentar atau Sobat bisa cek aja di kolom deskripsi atau link di pojok kanan atas. Intinya entitas apapun yang berhasil meng-create sesuatu, maka sesuatu itu akan menganggap entitas tersebut adalah Tuhan. Contohnya, entitas yang lebih tinggi menciptakan manusia, maka manusia ini akan menganggap entitas tadi adalah Tuhan. Sedangkan AI menganggap penciptanya yaitu kita manusia adalah Tuhan. Begitu pula jika AI berhasil meng-create entitas di bawahnya, maka AI akan menjadi Tuhan dari hasil ciptaan AI tersebut. Dan ingat, di alam manusia ada yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, maka itu juga berlaku pada AI.
Namun penjelasan itu akan saya perjelas lagi di video berikutnya tentang seberapa besar sih peranan AI di dalam kehidupan kita. Yang keempat atau komentar selanjutnya dan mungkin yang terakhir ya, dari @queenveira yang mengatakan bahwa dimensi ke-0 dan 1 itu sebenarnya tidak ada, karena titik itu sendiri dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau yang lainnya. Ini cukup menarik untuk dibahas, tapi secara garis besarnya sudah pernah saya bahas juga. Ya sobat cek aja di kolom deskripsi atau link di pojok kanan atas ya kalau muncul. Intinya, dimensi yang saya sebutkan di sini adalah sesuatu yang mampu diukur. Maka titik memiliki dimensi ke-0 karena titik tidak memiliki tolak ukur apapun. Misal seberapa besar titik tersebut, ada yang bilang sebesar gajah atau sebesar rumah atau sebesar semut dan sebagainya. Tidak ada kepastian di dalam ukuran titik itu. Namun jika pertanyaannya diganti, berapa luas titik? Maka jawabannya tidak tahu, karena titik tidak memiliki ukuran pasti. Sedangkan dimensi pertama adalah garis yang disebut garis, di mana garis lurus memiliki tolak ukur yang disebut panjang. Jadi jika ada pertanyaan berapa panjang garis itu, maka jawabannya bisa secara akurat. Entah itu 1 meter, 10 meter, 100 meter, 1000 meter, dan seterusnya. Intinya ada angka sebagai tolak ukur yang pasti di dalam pengukurannya. Nah, setelah membaca dan menanggapi komentar para sobat paralel semua, saya akan sedikit mengulik 2 topik maestro yang sedang trending yang terjadi selama 1 minggu hingga 1 bulan kemarin ya. Walaupun sedikit terlambat juga, tapi tidak apa-apa lah. Kata orang dahulu juga lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. 1 bulan terakhir atau mungkin lebih tepatnya bulan Agustus atau mungkin 1-2 bulan yang lalu ya gak bisa dipastiin kapan mulai viralnya berita ini. Berita tentang perpres jurnalisme berkualitas. Sebenarnya udah begitu banyak channel-channel lain yang membahas tentang topik ini sih, dan sebenarnya juga ada topik berita yang lebih trending, yaitu soal diskon vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Tapi ya saya sendiri gak berani karena banyak faktor yang ada di belakangnya. Intinya gak berani saja lah. Oke, apa sih tujuan dari adanya perpres jurnalisme berkualitas ini? Sebelum saya mencoba menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin bertanya, jurnalisme itu apa sih? Pers itu apa sih? Sampai mana kalian tahu tentang jurnalisme dan pers itu sendiri? Aku sendiri gak begitu mendalami tentang jurnalisme dan pers sih, tapi ya saya mencoba menjawab dari berbagai lini sumber pengetahuan yang ada di internet. Jurnalisme atau kewartawanan menurut Wikipedia Indonesia adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jadi dari pengertian ini, jika ada sebuah kejadian, misalnya bencana, kebakaran, atau mungkin kecelakaan, maka jurnalis akan menghimpun berita kemudian mencari fakta untuk memberikan informasi yang terkini dan objektif tentang peristiwa atau kejadian tersebut. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Pers menyatakan, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuklah Dewan Pers yang independen. Intinya, Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia tanpa campur tangan atau pengendalian dari penguasa. Ya walaupun masih bisa diawasi sih. Pers sendiri memiliki peran penting sebagai media informasi, hiburan, penyambung lidah masyarakat, termasuk kontrol sosial, serta berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu tadi cerita singkat tentang jurnalisme dan pers. Sekarang, apa tujuan dari adanya perpres jurnalisme berkualitas ini? Melihat pada pasal 3 rancangan perpres jurnalisme berkualitas yang menyatakan tujuan pembentukan peraturan presiden ini untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan platform digital guna mendukung jurnalisme berkualitas
agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya. Kok gak ada berita yang baik dan benar ya? Kok adanya berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya? Intinya, koreksi kalau ada yang salah dalam kesimpulan saya ya, Perpres ini lebih mengutamakan para pekerja dalam tanda kutip wartawan atau jurnalistik untuk hasil informasinya itu dihargai atau lebih tepatnya diberikan hak cipta. Jadi jika ada orang atau konten kreator yang menggunakan informasi atau berita dari para wartawan tadi, maka wartawan berhak mendapatkan royalti. Lebih tepatnya seperti itu. Koreksi kalau ada yang salah ya. Nah, pertanyaannya, kepada siapa platform digital ini memberikan algoritma serta pembagian hasil keuntungan? Wartawan, perusahaan pers, dewan pers, atau negara Indonesia? Kalau dibagi kepada wartawan, oke, mungkin masuk akal karena sesuai dengan tujuan dari Perpres ini pada pasal 3. Tapi jika pun mereka bisa, kenapa wartawan ini tidak membuka channel sendiri? Toh akan diberikan adsense bukan? Dan karya mereka akan diberikan hak cipta bukan? Yang dimana jika orang lain mengambil informasi akan di take down oleh platform media. Atau karena persaingan channel yang mulai tidak sehat, wartawan yang seharusnya memberikan berita yang benar malah melebih-lebihkan beritanya. Atau mungkin dari platform digital nggak bisa mensortir ya antara berita A dengan berita A di orang lain. Ya mungkin inilah alasannya kenapa harus adanya Perpres tentang jurnalis berkualitas. Atau dibagikan kepada perusahaan pers yang dimana di dalamnya ada para wartawan. Ya kenapa perusahaan ini tidak melakukan hal yang sama, masuk dan berkembang di dalam platform digital itu sendiri? Atau mungkin mereka kalah dengan persaingan yang mungkin semakin tidak sehat, kalah dengan para konten kreator yang lebih berkembang, lebih mau membuka dirinya. Atau mungkin dibagikan kepada dewan pers agar mereka bisa mengatur informasi yang layak diterbitkan atau tidak layak diterbitkan. Bukankah ini terdengar familiar di mana ada sebuah lembaga yang mengatur informasi ke halayak umum atau rakyat? Intinya adanya Perpres jurnalisme berkualitas itu sebenarnya ada baik buruknya. Ya cobalah difikirkan lebih matang lagi tentang Perpres ini, dan jangan sampai karena adanya jurnalisme berkualitas membuat masyarakat kita menjadi buta dan tuli akan informasi terbaru apalagi soal pemerintah dan hukum. Serta bagi sobat paralel semua yang mendengarkan channel ini, cobalah terimalah informasi sedetail-detailnya dan carilah kebenarannya sebenar-benarnya. Jangan sampai menerima informasi dan menyebarkannya tanpa tahu jeluntrungannya, tanpa tahu kebenarannya, tanpa tahu sedetail-detailnya. Mungkin karena sifat inilah, mungkin karena watak inilah yang membuat adanya wacana Perpres jurnalisme berkualitas. Kita ke berita berikutnya yang juga sama-sama trending tentang rangka ESAF milik kalian tahu sendiri. Siapa di sini yang tidak tahu tentang merek pabrikan motor terbesar di Indonesia? Honda. Kata orang, Honda adalah merek motor sejuta umat. Ya walaupun masih ada Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Isuzu itu motor apa mobil ya. Pokoknya itulah, dan masih banyak lagi yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi Honda hampir merajai mengalahkan pesaing-pesaingnya. Mohon dikoreksi jika pernyataan saya tadi salah. Tapi ada satu pertanyaan terbesar yang sedang trending hari ini. Kenapa banyak sekali seliweran video trending yang memperlihatkan produk, terutama lini Matic-nya ya, dari yang katanya pabrikan motor nomor 1 ini banyak patah di tengah jalan. Ada juga yang memperlihatkan bahwa motornya terutama pada bagian rangka banyak yang berkarat padahal baru beli 1 bulan. Pada Rabu 23 Agustus 2023 yang mungkin 2 minggu yang lalu, pihak Honda sudah mengklarifikasi bahwa ingat bahwa yang ada di video yang sering seliweran tadi bukan karat, namun itu adalah silikat, sebuah reaksi kimia yang bertujuan agar rangka tidak mudah korosi dan berkarat dan Bagaimana perasaan orang umum seperti kita mendengarkan sebuah penjelasan yang seharusnya diberikan kepada orang teknik? Mengerti? Ya, coba sobat paralel semua mendengarkan penjelasannya. Link sudah saya taruh di deskripsi.
Yang intinya menurut saya dari penjelasan pihak Honda tidak ingin disalahkan atas kecacatan produknya dan bersikukuh bahwa produknya itu layak dipasarkan dan dipakai dan sangat-sangat bagus. Menurut saya dan mungkin saran saya, seharusnya perusahaan yang sebesar Honda memiliki dana untuk riset lebih jauh dan melakukan setidaknya penelitian serta cek and recheck kembali semua produk yang sudah dibeli konsumennya dengan cara servis rutin ke dealer, entah itu 1 bulan, entah itu 3 bulan sekali. Jadi setiap servis berkala di bengkel Honda akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada produknya, hingga menjadi trending topik patah di jalan seperti itu. Akhir video saya hanya ingin mengucapkan semua kebenaran hanya milik Sang Pencipta dan semua kesalahan murni milik saya pribadi. Oleh sebab itu saya meminta maaf jika dalam ocehan saya ada kekeliruan yang membuat sakit hati para sobat paralel semua. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.